Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BK dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan. Dan salah satu bagian yang mendukung keindahan adalah kebersihan. Dan kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan dan kesehatan adalah dua aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kebersihan bukan hanya tentang tampilan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental dan emosional tentunya sangat dipengaruhi oleh kebersihan dan kesehatan lingkungan, di mana kita duduk, berdiri, atau tinggal. Dan saat ini kita dihadapkan pada fakta sebaliknya, bahwa banyak di antara kita lalai terhadap kebersihan lingkungan. Semakin sempitnya ruang kehidupan bumi merupakan salah satu penyebab orang pesimis dan apatis terhadap lingkungan yang bersih, sehingga kebanyakan orang memanfaatkan lahan kosong tak berpenghuni dijadikan tempat membuang sampah rumah tangga, walaupun bukan peruntukan untuk sampah. Dan hal ini berakibat pada pola pembiasaan dan anggapan generasi saat ini yang kurang peka terhadap kebersihan lingkungan, karena melihat orang dewasa begitu tak acuh terhadap lingkungannya. Materi cerita dalam video ini bertujuan untuk memotivasi generasi saat ini untuk memahami pentingnya kebersihan dan kesehatan, dan mampu menganalisa dan membangun cara hidup bersih dan sehat. Petualangan Bokah bagian 4 menuturkan kisah perjuangan seorang remaja SMP yang sadar dan paham untuk menggerakkan komunitas sekolahnya untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan. Semoga kisah fiksi inspiratif dalam video ini dapat membangun semangat generasi saat ini untuk terus peduli terhadap masa depan bumi. Selamat menonton. Pada suatu malam, di sebuah musola di kampungnya Bokah, ada kegiatan pengajian rutin bulanan yang diadakan oleh remaja musola yang dipimpin oleh seorang tuan guru yang berasal dari kampung sebelah. Bokah dengan kusuk mendengarkan isi pengajian. Pada acara pengajian malam itu, Bapak Tuan Guru membahas tentang hikmah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jamaah, sebagaimana yang kita sering dengar, bahwa kebersihan itu adalah setengah bagian daripada iman, tapi sekarang ini kita salah memaknai kalimat tersebut. Banyak di antara kita hanya mementingkan kebersihan pribadi secara fisik, dari kebersihan badan, pakaian, dan perabotan-perabotan, tapi lalai akan kebersihan lingkungan secara umum. Ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa setengah daripada imannya seseorang adalah kebersihan yang mencakup semua sisi hidup kita. Masih banyak di antara kita dengan sengaja membuang sampah sembarangan dan tidak pernah berpikir akan dampak jangka panjangnya. Khususnya bagi anak-anakku yang masih remaja, yang sangat kurang sekali peduli akan kebersihan lingkungan. Coba kalian bayangkan 10-20 tahun ke depan yang akan menjadi pengganti generasi tua saat ini adalah kalian. Jika kalian tidak peduli dan belajar menjaga lingkungan dari saat ini, kalian akan merasakan dampak di masa itu. Kalian akan ditimbun oleh sampah-sampah yang menggunung. Cobalah untuk membuka mata pikiran kalian dan berpikir seperti apa kondisi alam saat itu. Jika kalian tidak ikut menjaganya dari sekarang. Pengajian pun selesai dan Bokah pulang dengan pikiran yang berat karena tersentuh oleh kalimat ustadz yang di musola tadi. Dia teringat akan teman-temannya di sekolah yang sama sekali cuek terhadap kebersihan lingkungan. Yang paling Bokah tidak terima adalah ketika ada temannya yang bilang itu bukan sampahku, ketika ada bapak atau ibu guru yang memintanya untuk memungut sampah. Sesampainya di rumah, Bokah pun tidur cepat karena ingat pesan pak gurunya akan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang salah satunya adalah tidur cepat, bangun pun cepat, dan dapat ibadah subuh lebih awal. Keesokan harinya seperti biasa Bokah berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah Bokah disambut oleh Micok, adik kelasnya
yang sering diskusi dengannya tentang hal-hal positif untuk menggerakkan kebiasaan remaja hebat untuk menggapai generasi emas 2045. Yang gemilang, Mihok dengan senyum khasnya mengajak Bokah ke kantin sekolah untuk sarapan dulu, biar nanti tidak telat masuk kelas untuk belajar. Saat Bokah dan Micok berjalan-jalan di taman waktu keluar main, ia melihat sampah berserakan. Rasa prihatin muncul dalam diri Bokah, dan Bokah berkata ke Micok, Menurut kamu, bagaimana kita memulai untuk mengajak teman-teman kita sadar akan kebersihan? Kalau terus seperti ini, kemungkinan besar kita akan menerima dampaknya suatu hari nanti. Menurut aku sih, kita harus mengumpulkan teman-teman yang sepaham dengan kita untuk bersama-sama buat gebrakan. Aku yakin teman-teman, kita yang saat ini cuek dan tidak peduli insya Allah akan sadar. Bagaimana menurut Bokah? Setuju nggak? Brilliant juga idemu. Kamu memang teman aku yang cerdas. Kalau begitu nanti sore kita undang mereka untuk berdiskusi ya. sore harinya, setelah sholat asar, Bokah dan Micok menunggu teman-temannya di mushola sekolah untuk berdiskusi tentang bagaimana menyadarkan teman-teman sekolah agar mau peduli akan sampah mereka. Setelah teman yang lain kumpul, Bokah pun membuka diskusi. Teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang sampah di sekolah kita? Banyak di antara kita belum sadar betul akan kebersihan lingkungan. Kira-kira dari mana kita memulai untuk memotivasi teman-teman yang lain? Minimal peduli dengan sampahnya sendiri untuk dibuang di tempat yang semestinya. Kalau boleh usul, bagaimana setiap keluar main, kita keliling bawa karung untuk memungut sampahnya mereka. Bila perlu kita jadi bas sampah berjalan. Gila kali lo, Ceng. Terus kita nggak jajan keluar main gitu? Bukannya gitu, Inses. Mungkin kita bisa jajan lebih cepat. Dan setelah itu, kita aksi. Bagaimana? Baik teman-teman semua. Semua setuju dengan idenya Aceng? Gas, setuju. Oke, setuju. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak ya. Dan kapan kira-kira kita mulai aksinya? Ya, lebih cepat. Lebih baik juga sih. Bagaimana kalau besok saya ke Ibu Wakasis minta dibelikan karung dan besok langsung aja kita aksi. Malam pun tiba. Karena Bokah merasa terlalu lelah, malam itu dia tidur lebih awal dan bermimpi begitu indah. I can hear you call my name. I can hear you call my name. I can hear you call my name. Come to the table. Cup runneth over. Come drink your fill and be well. Assalamualaikum, Bokah. Tetaplah jaga kebersihan dan kemurnian hatimu. Jangan sampai tercemar oleh nafsu dan keinginan sesaat
yang dapat merugikan diri dalam waktu yang panjang. Nafsu sesat tetap mendampingi dirimu. Begitu juga dengan aku, nafsu baikmu selalu menjagamu. Tetaplah jaga hati, jaga batinmu dengan selalu berzikir kepada Allah dan selalu bersolawat kepada Nabi. Walau hanya sedikit namun berulang. Itu lebih baik daripada yang banyak tapi jarang. Bokah terbangun dan termenung, teringat akan mimpinya. Barulah Bokah sadar bahwa dia belum sholat isya. Lalu Bokah bergegas ambil air wudhu dan mendirikan sholat dan baru tidur lagi. Sesuai dengan kesepakatan Bokah, Micok, Aceng, dan temannya yang lain, hari itu mereka mulai beraksi untuk memberikan penyadaran kepada teman-temannya untuk peduli lingkungan bersih. Setiap melihat sampah, mereka memungut dan memasukkannya ke karung masing-masing. Aksi heroik mereka terus dipantau oleh Ibu Wakasis dari kejauhan. Gerakan positif Bokah dan kawan-kawannya sudah berjalan beberapa hari dan telah terlihat ada hasil. Teman-temannya saat ini lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Mereka masing-masing membuang sampahnya sendiri dan saling mengingatkan jika ada yang lupa. Dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk memulai sesuatu yang positif yang dapat mendatangkan dampak positif untuk semua orang, kita butuh kerjasama dan saling memahami, serta harus ada yang berani memulai dan berkorban waktu dan tenaga untuk memberikan tauladan yang bisa menjadi amal berkelanjutan. Bentuk ibadah terkecil yang dipandang Allah tinggi adalah menjaga keharmonisan alam agar tetap seimbang dan tidak membiarkan orang lain celaka. Misalnya, membuang batu kecil di tengah jalan yang dapat menghalangi orang lewat, atau memungut sampah yang sekiranya dapat membuat orang terpeleset atau tidak nyaman. Mulailah dari hal kecil dan mulailah sekarang. Tidak ada satupun perkara yang tiba-tiba menjadi besar jika tidak dimulai dari hal kecil.